Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Selamat datang kembali di channel Renungan Firman Kehidupan. Saya bersyukur kita bisa kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang hidup dan memberi kekuatan. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran yang menjadi dasar iman kita, yang menyadarkan kita akan kondisi kita sebagai manusia, dan juga menunjukkan betapa besar kasih Allah bagi kita. Mari kita buka hati dan pikiran kita dan izinkan Roh Kudus berbicara secara pribadi kepada kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan kerinduan untuk mengenal kebenaran-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar firman-Mu menegur, menghibur, dan mengubahkan hidup kami. Urapilah renungan ini dan bawa kami semakin dekat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, di dalam Roma 3 ayat 23 berkata demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita hidup di dunia yang seringkali mengukur kebaikan dengan standar manusia. Jika seseorang tidak mencuri, tidak membunuh, tidak menyakiti orang lain, maka ia dianggap baik. Tapi firman Tuhan punya standar yang jauh lebih tinggi, yaitu kemuliaan Allah sendiri. Dan ayat ini menyatakan dengan tegas, semua orang telah berdosa. Artinya tidak ada satupun yang mencapai standar Allah. Semua telah gagal. Kata kehilangan kemuliaan Allah menunjukkan bahwa manusia tidak lagi hidup sesuai dengan tujuan penciptaannya. Saat Allah menciptakan manusia, Ia menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Artinya kita dipanggil untuk mencerminkan karakter Allah, yaitu kasih, kesucian, keadilan, dan kebenaran. Tapi dosa telah merusak semuanya. Kita tidak lagi mencerminkan kemuliaan Allah itu. Mungkin kita berpikir, tapi saya bukan orang jahat. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita sudah hidup sepenuhnya bagi Allah? Apakah kita mencintainya dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri? Jika jujur, kita semua gagal dalam hal ini. Roma 3 ayat 23 tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan kita, tetapi untuk menyadarkan kita akan kebutuhan kita akan juru selamat. Ayat ini adalah pintu masuk menuju kabar baik Injil. Di ayat-ayat berikutnya, Paulus menjelaskan bahwa meskipun kita telah berdosa, Allah menyediakan jalan keluar melalui iman kepada Yesus Kristus. Dia menanggung hukuman dosa kita agar kita bisa kembali kepada Allah dan dipulihkan. Saudaraku, mungkin kita telah lama hidup dalam rasa bersalah, merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi ketahuilah, kasih karunia Allah lebih besar dari dosamu. Ia tidak menunggu saudara untuk menjadi sempurna. Ia datang untuk menyelamatkan orang berdosa, yaitu saya dan saudara semuanya. Mari kita merenungkan sejenak, apakah selama ini kita merasa sudah cukup baik di hadapan Tuhan karena perbuatan kita? Ataukah kita sadar bahwa hanya anugerah Tuhan yang bisa menyelamatkan kita? Roma 3 ayat 22 mengingatkan kita akan kenyataan pahit. Semua manusia telah berdosa. Tapi ini juga mengantar kita kepada kenyataan yang jauh lebih indah, yaitu Tuhan tidak menyerah atas kita. Di dalam Kristus kita bisa dipulihkan. Di dalam Kristus, kemuliaan yang hilang itu bisa dipantulkan kembali lewat hidup yang diubahkan. Sahabat firman kehidupan yang terkasih,
Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya renungan ini dapat menjadi berkat yang menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar bahwa kami telah berdosa dan gagal mencerminkan kemuliaan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, dan terima kasih karena kasih-Mu tidak berkesudahan, dan karena pengorbanan Yesus di kayu salib, kami bisa kembali kepadamu. Ubah hati kami ya Tuhan, pulihkan hidup kami agar kami boleh hidup memuliakan nama-Mu dan menjadi terang di tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas anugerah keselamatan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.